Shalom Bapak Ibu, selamat datang, selamat beribadah di ibadah keluarga besar Masa Depan Cerah Medan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah, yang tidak bisa hadir walaupun tetap mengikuti ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Biar jiwa kita semuanya melekat kepada Tuhan dan tangan kanannya menopang kita. Tiada kita taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat kepadaku. Biarlah kita semua berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan sama sekali. Ya Tuhan, biarlah kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Engkau tinggalkan perbuatan tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk karunia-Mu yang memberikan kepada kami kesempatan ya Tuhan untuk beribadah, bersekutu bersama dengan umat-Mu. Biarlah Engkau yang dimuliakan, ditinggikan Tuhan lewat ibadah pada hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini, walaupun yang beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang tidak terbatas itu melawat setiap kami. Biar apa yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biar Tuhan memerdekakan setiap kami dan membangun iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia melayani Engkau. Ini doa kami pada hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, yang ada di sebelah kanan saya salam. Haleluya, yang ada di rumah dimanapun yang sedang mengikuti live streaming. Saya yakin dan percaya minggu ini yang mengalami kasih Tuhan boleh lambaikan tangan dong. Yang mengalami penyertaan Tuhan boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kau di
setiap kami. membebaskan manusia So praise the Lord. Sing. Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kami tinggikan Haleluya, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya. Hanya Kau saja Tuhan. Kau saja satu-satunya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Lebih lagi. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan setiap kami Tuhan. untuk membebaskan Mari sama-sama bangkit manusia. berdiri Bapak Ibu bersama kami. Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus. Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Oh, 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 oh. Haleluya. Haleluya. Hanya ada satu pribadi Bapak Ibu yang sanggup memberkati, mengubahkan, menyelesaikan setiap pergumulan kita. Amin. Siapa namanya? Kurang dengar siapa namanya? Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Puji Dia. Haleluya. Gaya taraf kebesarannya, kerajaan
perkasa dan hebat kuasa lagi. Atas segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesusku. Oh, 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 Maha perkasa dan hebat kuasanya, Maha perkasa dan hebat kuasanya. Dialah Raja segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesus. Dialah Raja segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesusku. Oh, 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 Haleluya, haleluya, yes, haleluya. Sekedar beritahu aja bahwa dua lagu ini adalah lagunya MDC, Bapak Ibu. Lagunya kita gitu. Mungkin ada yang gak pernah dengar, tapi biar kita boleh mencintai lagu ini, Bapak. Lagunya dari MDC. Haleluya, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Kau menundukkan setiap hati kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Oh, Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku, sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Sayang ada di hidupku, kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegang, sebab hidupku ku milikmu. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu Bapa, agar dapat
bersamaku, sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Semua yang ada, Semua yang ada di hidupku kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegang, sebab hidupku pun milikmu. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu Bapa, agar dapat ku pegang erat, sampai selamanya ku ingin melekat kepadamu Tuhan. mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sembah Dia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku, sedetik pun tak pernah kau berpaling
sembah Dia. Dimanapun kau berdiri saat ini, dimanapun kita duduk saat ini, ini tentang Engkau. Kami sembah, kami sembah, ini Tuhan Yesus. Mari penuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Mari penuhi setiap hidup kami. Biar sungaimu mengalir, mengalir, mengalir. Mari jemaat Tuhan. Membawa segala yang kumiliki, biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkan. Kami perlu Engkau hari-hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari jangan lepaskan setiap kami Tuhan. Mari pegang tangan kami Tuhan. Amin Tuhan. Yes Lord. Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhanku datang berselas, membawa segala yang ku miliki, biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu Bapa, dapat ku pegang erat, selamanya ku ingin melekat kepadamu sampai
kami hancur di hadapan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Menjalani hari-hari kami, bahkan memasuki tahun-tahun kehidupan kami mau terus melekat kepada Tuhan. Karena dengan demikian kami bisa memastikan kami benar-benar hidup dan hidup digerakkan oleh Roh-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan kami. Terima kasih Bapak. Terus selawat kami pada siang hari ini Tuhan. Lebih dalam lagi kami mendengar firman-Mu berbicara kepada kami. Kami mau taklukkan segala kehidupan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Angkat segala kelemahan kami. Segala letih lesu Engkau gantikan dengan sukacita. Pada saat ini Engkau siap mengangkat setiap beban kami. Memulihkan, memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa berjumpa pada siang hari ini. Mungkin ini kali pertama saya menyampaikan renungan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Gembala, Bapak Pendeta Antoni dan seluruh DPJ yang telah mengizinkan saya bisa membagikan firman Tuhan. Minggu lalu saya melayani di jemaat kita di Laut Dendang. Saudara, selama 2 minggu ini saya ada di kota Medan di dalam rangka pemeriksaan lanjutan untuk kesehatan saya. Mungkin di dalam doa-doa saya dengar, dalam doa jemaat saya sering didoakan. Mungkin menyebut namanya tapi enggak kenal orangnya. Nah, hari ini saya mau memperkenalkan nama saya Mardalianus Wau, Pendeta Mardalianus Wau. Istri saya hanya 1 dan anak saya 2 dan dua-duanya yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan ya. Yang pertama tahun ini akan masuk kuliah dan yang kedua masih kelas 2 SMP. Kami hidup di dalam panggilan Tuhan sejak 2013 berada di kota Teluk Dalam di Kabupaten Nia Selatan merintis jemaat kita yang ada di sana. Puji Tuhan berkat doa dan dukungan jemaat MDC Medan yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Secara materi bahkan juga nasihat-nasihat yang diberikan membuat jemaat kita di sana semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Salam dari jemaat GKPB MDC Teluk Dalam buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bagian tema tahunan kita berbicara tentang moving forward, bergerak maju ke depan. Ini minggu ke-3 ya, atau minggu ke-4 ya. Pada bulan pertama di tahun 2022 ini, mungkin kita sudah membuat resolusi-resolusi atau satu komitmen-komitmen di awal tahun. Sudah 23 hari, entah ada yang sudah dilakukan atau tidak saya juga tidak tahu. Yang tahu adalah saudara dan Tuhan sendiri. Tetapi siang hari ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran dan kebenaran ini harus saudara pastikan, saudara landaskan atasnya hidup saudara di sepanjang tahun 2022. Sehingga dengan demikian saudara bisa bergerak maju ke depan. Bahkan tema kita bulan ini sangat indah sekali, Tuhan menyertai kita, Immanuel. Dan hari ini kita akan belajar, Tuhan yang menyertai kita atau Immanuel itu adalah Yesus yang juga dikenal sebagai pokok anggur yang benar. Untuk itu mari kita akan baca ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara dan saudara mendengarkan, renungkan
firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagia yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya. Tanaman anggur, saudara, adalah tanaman yang cukup khas dimiliki oleh masyarakat atau bangsa Israel. Atau hampir setiap petani yang ada di Israel di masa lampau. Tentu saja selain itu ada tanaman buah-buahan yang lain. Nah, dari nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada siang hari ini, Tuhan Yesus hendak memberikan sebuah gambaran tentang hubungan yang eksklusif, hubungan yang sangat intim antara dirinya dengan murid-muridnya. Kalau kita membaca surat Rasul Yohanes ini, saudara, dia termasuk di dalam kitab Injil, tetapi kalau di dalam Injil sinoptik dia itu tidak termasuk. Hanya 3 Injil yang pertama, Matius, Lukas, Markus. Karena Yohanes secara khusus menceritakan atau melukiskan, menggambarkan, mencatat tentang pelayanan Tuhan Yesus. Sementara Injil-Injil yang lain atau Injil sinoptik itu, saudara, bercerita tentang bahkan mulai dari kelahirannya. Nah, kalau Yohanes tidak mencatat demikian. Yohanes cukup bagus di dalam menggambarkan, melukiskan pribadi Yesus di dalam pelayanannya. Dan salah satu pencatatan Yohanes tentang bagaimana ketika Yesus mengambil satu metafora atau satu kiasan atau perumpamaan tentang bagaimana hubungan yang eksklusif antara dirinya dengan murid-muridnya dengan mengambil yang disebut dengan pokok anggur ini, saudara. Di masa lampau kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, juga dalam firman Allah yang ada datang kepada mereka, dicatat juga tentang pokok anggur. Bahwa Allah memiliki kebun anggur, namun anggur yang diharapkan oleh Allah, yaitu anggur ini berbicara tentang bangsa Israel, umat Tuhan, yang diharapkan buah yang baik tetapi yang dihasilkan adalah buah yang buruk. Buah yang berbau busuk, bahkan Yesaya berkata. Ya, buah yang asam. Kalau saudara baca Yeremia 2 pasal 21, di sana dijelaskan betapa kecewanya Allah sebenarnya. Ketika bangsa Israel murtad. Murtad dalam artian memberontak kepada Allah, yang dalam artian terpisah dari anugerah Allah, berada di luar Allah. Nah, inilah yang kemudian di dalam pemaparan Yohanes, di dalam Yohanes 15 ini, saudara, Yesus memberikan perumpamaan pokok anggur ini lebih baik lagi, saudara. Di sini dikatakan kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama tadi, saudara, di sana dikatakan bahwa Allah adalah pengusahanya. Yesus adalah pokok anggurnya. Ini satu perumpamaan yang begitu sangat indah. Dan kita akan melihat
Dari perumpamaan ini ada 4 hal penting yang kemudian menjadi landasan kita untuk bisa moving forward di tahun 2022 ini. Dengan memahami kebenarannya, dengan memegang teguh dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, saya pastikan kita tidak bisa moving forward. Hal yang pertama, saudara. Hal yang pertama adalah perumpamaan tentang pokok anggur ini berbicara tentang Tuhan Yesus secara eksklusif, secara benar-benar subjektif, saudara, disebut sebagai pokok anggur. Tentu saja bukan dalam artian yang sebenarnya pokok anggur dia pohon, tidak, saudara. Tetapi ini mengandung makna spiritualitas, mengandung makna lebih dalam kepada kualitas kehidupan. Yesus menegaskan posisinya dan kedudukannya di dalam perumpamaan ini melalui pernyataannya yang dicatat di dalam ayat yang pertama tadi yang kita baca, dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Berbicara akulah pokok anggur yang benar berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Sampai di titik ini saudara coba renungkan sejenak. Apakah pokok anggur yang saudara percaya di dalam metafora di sini adalah Yesus sudah benar-benar saudara miliki pokok anggur yang benar atau jangan-jangan? Nah, di sini tidak ada saudara. Di Nias banyak saudara. Ya. Ada yang istilahnya itu Kristennya itu ya apa? Ya baru mau datang itu hanya hari Minggu saja. Ya. Atau bahkan mungkin ya hari Natal baru datang. Satu kali saya diundang di tempat satu gereja di desa saudara. Dan saya baru itu ibadah Natal jam 7 malam. Dan baru saya naik mimbar itu jam setengah 12 malam saudara. Untuk khotbah. Akhirnya saya khotbah cukup 15 menit sehingga saya atau 20 menit. Sudah lelah saudara. Setengah 1 pagi itu masih banyak acara sudah. Saya ngomong sama pendetanya, Ibu Pendeta, saya izin ya pamit, udah gak kuat saudara. Orang begitu haus, hendak connect dengan sang pokok anggur yang benar. Tetapi di dalam momen-momen tertentu saja. Pertanyaannya apakah itu pokok anggur yang benar atau jangan-jangan bukan pokok anggur yang sebenarnya. Saudara, kita kembali kepada ayat-ayat ini saudara. Ketika Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar. Ini berarti bahwa Yesus hendak berkata kepada kita bahwa di luar dia itu tidak benar. Ini berbicara tentang sumber atau satu daya kualitas besar yang ada di dalam diri Allah yang terekspresi di dalam diri Yesus, yang kemudian ketika kita mempercayai dia, memiliki dia, maka itu akan menjadi nilai hidup kita. Yang juga akan menghasilkan kualitas yang diharapkan oleh Allah. Bukan kualitas anggur yang busuk atau asam, tetapi kualitas anggur yang unggul karena berasal dari pokok anggur yang benar. Jadi gambaran hubungan eksklusif ini saudara berbicara kepada murid-murid yang sejati saudara. Makanya di dalam ayat ke-8 ditutup dengan demikian engkau diketahui sebagai murid-muridku. Jadi bagi orang-orang yang hidupnya hanya ya sekedar saja, ya tentu saja ini gak berlaku. Jadi hal yang pertama yang perlu kita renungkan, apakah yang menjadi sandaran sumber pengharapan kita sebagai orang percaya? Apakah kita sudah jadikan pokok anggur yang benar itu yaitu Yesus itu sebagai sumber kehidupan dan pengharapan kita yang sejati atau belum? Atau jangan-jangan ada pokok anggur yang lain? Kekayaankah? Ketenarankah? Media sosial mungkin? Atau hobi-hobi yang mungkin kita pikir itu akan membentuk diri kita bisa lebih berbahagia menjalani hari-hari kita di tahun 2022 ini. Kita mungkin berpikir hal-hal yang demikianlah yang akan membuat kita bergerak maju ke depan, meraih mimpi-mimpi kita. Saudara, saya harus garis bawahi bagi kita pada siang hari ini. Pokok anggur yang benar adalah Yesus. Dan memiliki pokok anggur yang benar,
itu akan memastikan kita memiliki sumber kehidupan yang benar. Nah tentu saja mengenal pokok anggur yang benar dan tidak benar itu perlu yang namanya pengenalan lebih intim lagi. Tidak hanya sekedar tahu. Tentu saja saudara memahami apa yang menjadi perbedaan antara mengenal dan tahu. Mengenal lebih kepada ada proses intimasi, ada proses satu relasi yang erat. Ada pengalaman-pengalaman yang kita alami saudara. Sehingga kita berkata, oh Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sesungguhnya yang aku percaya. Itu sebabnya pada siang hari ini saya mau menantang saudara yang masih meragukan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Percaya kepada Dia. Saya bertemu salah satu jemaat yang ketika dia menghadapi banyak tantangan, cobaan. Di satu titik dia bisa meragukan Tuhan. Artinya pokok anggur yang tidak benar itu banyak di luar sana. Jadi hal yang pertama dari perumpamaan yang kita baca tadi saudara. Kita harus memastikan bahwa Yesus yang kita kenal adalah Allah itu sendiri menjadi pokok anggur, menjadi sumber kehidupan kita. Saudara, kalau kita mengacu kepada perkataan yang dicatat oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ini saudara. Ya. Dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang berkata ini siapa? Yesus. Berarti kalau kita memiliki pokok anggur yang benar, memiliki Yesus berarti kita memiliki jalan kebenaran dan hidup. Ini rahasia besarnya saudara. Sehingga dengan demikian memiliki Yesus berarti memiliki jalan maju ke depan. Meraih janji-janji Tuhan. Ya, Yesus sebagai pokok anggur yang benar berbicara tentang kehidupan yang mengalir di dalam kita. Kehidupan yang membawa kebenaran, kualitas ilahi. Bukan kehidupan yang asal saja sebagai orang Kristen. Tetapi kehidupan yang bertindak, yang moving forward. Saudara. Kehidupan yang berdampak. Kita bahkan rela meninggalkan hal-hal yang tidak berguna demi untuk meraih kehidupan ini, jalan ini. Tadi saya sudah saksikan meninggalkan kota Bogor tahun 2013 membawa keluarga saya hanya untuk menghidupi panggilan Tuhan. Itu bukan tidak mudah saudara, itu sangat berat bagi kami. Istri yang bukan berasal dari suku Nias, Chinese begitu saudara. Di Bogor kami kalau beli beras itu pergi ke mall. Kadang kalau ini sampai di sana nggak ada mall. Jadi awal-awal itu Pak Antoni minggu pertama itu aduh saya risih juga gitu loh. Ya gitu-gitu saudara. Waduh saya bilang ini istriku sombong banget sih. Tapi ketika dia di Bogor ya saya merasa dia nggak sombong. Kenapa? Berarti ini ada satu hal yang dia harus korbankan kenyamanan, saudara. Bukan hal yang mudah. Nah saudara, karena hidup kita digerakkan oleh tujuan, digerakkan oleh Yesus. Sesulit apapun, separah apapun tantangannya, kita harus hadapi. Bulan-bulan pertama, istri saya berkata, Pak sepertinya kita harus pulang ke Bogor. Karena 3 bulan pertama itu saudara, istri saya kena namanya di saya itu bio-bio Pak. Kalau ada orang Nias ini pasti ngerti apa artinya bio-bio. Jadi itu penyakit yang secara okultisme entah gimana caranya saya juga gak percaya kayak gitu-gitu saudara. Tapi ada. Ya dengkul istri saya sampai ke bawah itu segede-gede gini. Kalau kita tes itu air keluar saudara. Saya pikir ini mungkin herpes atau apa begitu ya bawa ke dokter gitu. Makin dikasih obat makin menjadi saudara. Panas, gatal dan itu terutama kalau malam. Dengar-dengar sana sini katanya targetnya itu putus kakinya. Waduh. Lalu saya ngomong sama istri saya, oke kita doa. Apa yang kami lakukan sudah doa dengan memberikan minyak urapan. Dikasih obat tambah jadi. Tiap hari dan selama 2 bulan akhirnya itu bersih.
Istri saya sudah dalam the bottom off-nya sudah enggak ada harapan ngomong, "Pak, sepertinya pulau ini enggak menerima kita. Kita kembali saja ke Bogor." Persoalannya rumah saya jual untuk pergi pindah ke Nias. Saya memahami satu hal, ketika Tuhan memanggil, maka Tuhan akan mencukupkan dan memperlengkapi. Dan hari itu, malam itu saya katakan kepada dia, tidak. Tuhan memanggil kita bukan sebuah kebetulan. Tuhan yang kita percaya adalah pokok anggur yang benar. Sumber kehidupan yang sejati. Itu sebabnya pada siang hari ini saudara, kalau saudara masih meragukan dia, kembalikan kepercayaanmu kepadanya. Hal yang pertama, dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah pokok anggur yang benar. Kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang digerakkan oleh pokok anggur yang benar itu. Oleh roh Allah yang ada di dalam diri kita ketika kita percaya kepada pokok anggur itu. Kepada Yesus. Bukankah ketika kita percaya kepada dia, maka dia diam di dalam kita. Amin. Bukankah dengan iman percaya kepada dia kita diselamatkan. Dan seketika itu kita berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar kuasanya daripada roh pada dunia ini. Ini membuktikan bahwa kepercayaan kepada Yesus itu adalah satu tindakan untuk connect kepada sumber. Sang pengusaha itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Ketika kita memiliki pokok anggur yang benar yaitu Yesus, kita bahkan akan menghasilkan buah-buah yang lebat, yang tidak asam, yang tidak berbau busuk. Hal penting yang kedua saudara, di dalam perumpamaan ini, yaitu bahwa Bapa adalah pengusahanya. Ya, kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi saudara, di sana dikatakan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Berbicara pengusaha, ini berbicara kepemilikan saudara. Kalau kepemilikannya sudah Allah, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Kalau kepemilikannya mungkin masih hal-hal yang lain, kita perlu khawatir. Karena tidak ada jaminan. Tetapi kalau kita melihat bahwa pribadi yang tak terbatas itu, pemilik pokok anggur itu, ya dia adalah Allah Bapa yang bahkan di dalam usahanya, di dalam pribadinya sebagai pengusaha itu saudara, kalau kita melihat usaha Allah begitu luar biasa sejak manusia jatuh dalam dosa. Mulai dari pemilihan pribadi lepas pribadi, pemilihan bangsa, bahkan sampai pemilihan skenario luar biasa. Kalau saya bayangkan itu saudara, wah tak terselami jalan-jalan Tuhan. Bahkan skenario Allah di dalam diri Yesus ketika dia beri anaknya yang tunggal itu adalah bukti usaha Allah sebagai pengusaha pokok anggur itu saudara. Untuk memastikan kehidupan itu ada pada setiap kita ranting-rantingnya. Ini penting saudara. Kalau kita melihat salah satu usaha Allah yang begitu besar dicatat oleh Yohanes di dalam pasal 3 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat yang sangat terkenal dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu, kepada pokok anggur itu tidak binasa. Saudara bisa sekarang melihat apa yang menjadi koneksi daripada metafora pohon pokok anggur itu saudara. Supaya ranting-ranting itu tidak binasa, tidak dipotong dan mati, kering, dibuang, dibakar. Dia berikan pokok anggur yang benar. Supaya orang yang percaya melekat kepadanya. Beroleh jalan, beroleh kebenaran, beroleh kehidupan. Inilah bukti bahwa Bapa adalah pengusahanya. Dia memikirkan kita saudara. Kita ini biji matanya. Saya berobat di Medan. Bulan November lalu dia lakukan operasi di kaki saya di jari. Diangkat satu benjolan ukuran 2,5 kali 2 cm. Dan kemudian dilakukan tindakan biopsi
dan kesimpulannya adalah fibrosarkoma. Lalu saya mengatakan, apa itu? Gak ngerti saudara. Besokan harinya kami pergi ke kota Gunung Sitoli karena harus ke dokter bedah yang membedah untuk menjelaskan barang itu. Seketika sampai di ruangannya dan dia berkata kalimat pertama, Pak Pendeta, cancer tidak selalu berakhir mati. Waduh, kaget saya. Ini apa? Lalu saya bilang, sebentar dokter. Saya bilang, saya mau katakan kepada dokter ya. Satu hal yang pasti, semua orang pasti mati. Tetapi hal yang tidak pasti adalah ketika orang hidup, dia tidak pasti benar-benar hidup. Sampai di sini mungkin agak bingung saudara. Saya sering mengatakan kita ini terasa hidup. Tapi ketika kita tidak menempel kepada pokok anggur sumber kehidupan yang benar, saya mau katakan saudara sebenarnya tidak sedang hidup. Sesungguhnya saudara sedang mati. Cuman belum dikubur saja. Di awal tahun bulan Januari kemarin saya diundang untuk khotbah di lembaga pemasyarakatan. Saya berkata, kalian terpenjara di sini untuk satu kesalahan yang harus kalian pertanggungjawabkan. Mungkin kalian merasa hidup kalian tidak lebih baik dengan orang di luar. Saya mau katakan, ada banyak orang di luar sana seolah-olah bebas. Hidup benar-benar hidup, padahal sebenarnya mereka terpenjara. Mereka tidak punya masa depan. Kalau kita melihat kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang sebenarnya berpaut kepada sumber kehidupan yang sejati. Itulah pokok anggur yang benar. Seketika saya ngomong itu kepada dokter, dia terdiam sejenak dan dia berkata, Pak Pendeta, saya bilang, iya saya mengerti Pak. Dokter menjawab begitu, protapnya memang harus demikian. Tetapi hari ini saya mau mendengar sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian saya tahu harus melakukan apa. Itulah sebabnya 2 minggu saya sudah di sini karena menggunakan BPJS. Tahu sendiri, banyak sekali prosedur. Dan doakan saudara, mungkin dalam beberapa waktu lama lagi akan dilakukan operasi yang kedua untuk benjolan yang lebih besar yang ada di bagian betis. Ada resiko yang harus dihadapi. Ada resiko cacat saudara, kehilangan fungsi gerak. Karena otot itu harus diangkat. Itu sebabnya saya bilang, Tuhan, saya butuh mengenal Engkau lebih lagi. Lagu kita tadi begitu sangat memberkati. Ulurkan tanganmu, aku mau melekat dengan Engkau. Sehingga aku mengerti apa yang ada di dalam hatimu Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau mengerti apa yang menjadi maksud Allah di dalam kehidupan kita, miliki pokok anggur itu sebagai sumber kehidupanmu. Karena dengan demikian kita aman di dalam rencana-rencananya. Saudara, karya dan usaha Allah di dalam diri Yesus kita tidak perlu ragukan lagi. Seringkali kita tidak bisa melekat kepada pokok anggur itu karena keraguan-raguan kita. Karena kekhawatiran kita. Karena masalah-masalah yang seringkali membuat kita seolah-olah tercabut dari pokok itu. Hari ini, kalau saudara dengar baik firman Tuhan, terus melekat kepada Dia. Terus melekat kepada Dia. Karena dengan melekat kepada Dia, Dia tidak hanya memberikan sumber kehidupan yang pasti, bahkan Dia beri kita kuasa, saudara. Amin. Yohanes 1 ayat 12, sama-sama kita baca ayat ini saudara. 1-2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, orang yang percaya kepada pokok anggur itu, orang yang menerima dan melekat kepadanya diberi kuasa. Maka di dalam Yohanes 15 tadi katakan, minta apa saja akan diberikan. Karena connect dengan sumber yang sejati. Saudara, hari ini mari pegang erat Yesus dalam hidupmu. Jangan tinggalkan. Jangan karena masalah keluarga, hubungan suami, istri, anak, orang tua, masalah keuangan, keraguan akan masa depan, kekhawatiran karena hal ini dan hal itu membuat engkau kembali
kemudian meragukan Tuhan. Jangan. Kalau engkau sedang mengalami itu, mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan izinkan engkau diproses lagi oleh Dia. Hal yang ketiga, saudara. Dari perumpamaan pokok anggur ini, saudara. Saya menemukan ini berbicara tentang persekutuan atau relasi dengan sang sumber kehidupan itu sendiri. Lebih tinggi lagi kepada sang pengusaha sumber kehidupan itu, yaitu Allah itu sendiri. Kita akan baca di dalam ayat yang kelima dan keenam. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, saudara. Sehingga didengar oleh telinga kita dan iman kita dibangkitkan. Amin. Mari baca bersama. 1, 2 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan saudara, ranting anggur layaknya itu nempel di pokok anggur. Amin. Jadi kalau saudara, saya kalau lihat beberapa kalau kita ke kafe gitu saudara, kemana gitu rumah makan. Kadang bagus banget ya anggurnya. Nah lihat dulu saudara, apakah anggur yang saudara lihat itu nempel di pokok anggur yang benar? Yang benar-benar tumbuh maksudnya? Atau jangan-jangan itu hanya imitasi? Anggur plastik. Hari ini saudara ada banyak anggur-anggur yang nempel seolah-olah itu benar. Ada banyak relasi-relasi yang seolah-olah terhubung dengan Tuhan. Tetapi buah-buah yang dihasilkan, buah-buah yang asam, buah-buah yang berbau busuk. Hati-hati, mari tilik ke dalam diri kita. Sudahkah kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan? Kalau saudara ingin memiliki kualitas kehidupan yang mulia, sehingga dengan demikian engkau memuliakan Allah, maka miliki relasi yang intim dengan Tuhan. Tidak ada yang lain kata pemazmur yang kuingini di dunia ini selain engkau Tuhan. Sudahkah kita berkata itu kepada Tuhan? Satu kali istri saya bertanya, "Pak, sampai berapa lama kita di Nias ini?" Kami sudah 7 tahun ya, udah mau 8 tahun lah. Sebagai kontraktor, tahu ya kontraktor ya, rumahnya ngontrak saudara. Bulan Oktober lalu kami kena banjir saudara, sehingga kami harus pindah. 1 minggu pindah, sebelum pindah itu sebelum banjir anak saya masuk rumah sakit. Diopnam, pindah 1 minggu pindah, masuk rumah sakit lagi, orang yang sama, anak saya yang kedua. Diopnam lagi, kena tipes. Tipes biasanya karena apa? Kurang higienis ya. Ya entah udaranya ke entah apanya. Ya kalau saudara datang ke tempat saya emang miris sekali saudara. Istri saya bilang, kita dulu di Bogor gak sampai seperti ini loh Pak. Dia mengingatkan saya saudara. Saya bilang iya betul. Saudara, sejak saya memberi diri untuk mengikut Tuhan, saya berkata Tuhan, aku sudah menggadaikan hidupku ini kepadamu. Aku tidak mau lagi melihat ke belakang. Biasanya orang bertanya kenapa saya miara janggut saudara. Saya sebenarnya 2 minggu di sini lupa cukur sampai sudah jambangan. Mungkin sampai apa kemarin jambangan. Nah tadi karena mau khotbah cukur lagi maka kelimis saudara. Di bawah sini ada 20 jahitan. Ini adalah tanda yang dikasih Tuhan. Ketika saya agak bandel, ya sempat bandel saudara, menolak panggilan Tuhan untuk meninggalkan pekerjaan, untuk menjadi pengerja untuk melayani dia sepenuh waktu. Tabrakan beruntun saudara. Saudara, saya hanya berkata Tuhan, kalau aku tidak melekat kepada Engkau, kepada sumber kehidupannya, aku tidak akan bisa jalani kehidupan rumah tangga. Saya bersyukur sampai hari ini saya begitu mencintai istri saya. Saya melihat dia adalah pribadi yang begitu baik.
Hari Jumat lalu dia ulang tahun. Saya tidak hadir, ada di sini saudara. 27 tahun saya menjalin hubungan. 20 tahun, hampir 20 tahun kami telah menikah. Ya. Ini adalah kali pertama saya tidak ada ketika dia ulang tahun. Dan walau hanya video call saya berkata, ini semua karena Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita melekat kepada Dia, itu tidak menjadi persoalan. Itu tidak akan menghilangkan sukacita sejati di dalam hati kita. Amin. Kita nggak perlu khawatir, itulah sebabnya melekat. Memang mengerti hati Tuhan itu butuh proses, saudara. Butuh proses. Butuh proses. Itulah sebabnya kita harus tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku. Mengapa kita harus tinggal di dalam Dia? Karena kalau kita nggak di dalam Dia, kita mati, saudara. Kering. Sama seperti ranting tadi. Mungkin tidak seolah-olah mungkin menyenangkan hati orang. Pokok anggurnya berbuah terus nggak layu-layu gitu. Karena imitasi. Bukankah seringkali hidup kita sebagai orang Kristen seringkali menipu banyak orang. Mohon maaf, kita ini menjadi kadang-kadang kita harus berkata, saya harus berkata, kadang-kadang kita menjadi penipu yang handal di hadapan banyak orang ketika berbicara tentang kekristenan. Mungkin saudara bisa bersetuju, bisa tidak bersetuju dengan saya. Tetapi saya mau kasih tahu, ada banyak orang yang saya temukan tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Ya betul, dengan upaya, dengan daya upayanya, dengan pikirannya mungkin dia berhasil mengelabui saya dan berkata, saya bisa berkata, wih dia hebat, dia melekat kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya sungguh-sungguh tidak melekat. Inilah kehebatan manusia kadang-kadang. Tetapi kita tidak mau seperti itu, saudara. Dengar baik firman Tuhan pada hari ini, dikatakan kita harus tinggal di dalam Dia. Jika kita terpisah dari Yesus, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Nothing, kita nggak bisa lakukan apa-apa, saudara. Saya sering berkata sama istri saya, only by His grace. Only by His grace. Kita tahun lalu bisa membeli sebidang tanah seharga 294 juta. Nggak punya uang kita, saudara. Janji iman jemaat cuma 60 juta, saya cerita sama Pak Gembala. Tetapi di dalam anugerahnya Allah turut bekerja. Bayangkan saudara, satu bapak datang ke gereja sementara kita lagi persiapan gereja tempat kita baru pindah. Kita ini nomaden, saudara, pindah-pindah selama 7 tahun, saudara. Ya. Lalu bapak itu dengan begitu saja dia berkata, oke, butuh berapa? Saya bilang ini janji iman ada begini dan mungkin kami masih perlu 250. Dengan mudah begitu saja, oke, itu saya talangin. Dan ketika 1 minggu kemudian saya datang, saya pikir bercanda, saudara. Bukan jemaat, bukan keluarga, saudara, hanya teman saja. Teman di salah satu organisasi sosial, saudara. Lalu istrinya nunduk ambil plastik, kasih di depan saya 250 juta, saudara. 1/4 miliar di kotak kecil di Pulau Nias. Aduh, bagi saya, kalau bukan Tuhan, ini tidak mungkin. Ini hanya bisa terjadi kalau kita melekat kepada Dia. Kita akan meraih apapun yang menjadi isi hatinya di dalam hidup kita. Lalu ketika saya diberikan cancer, apakah ini juga saya jadikan alasan untuk tidak melekat kepadanya? Oh tidak. Saya tahu di balik semua ini ada maksud-maksud Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Itu sebabnya ketika kita hidup di dalam relasi yang karib dengan Tuhan, maka melalui perumpamaan ini, di dalam ayat yang ke-7 saudara, dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, apa? Mintalah apa saja. Oh luar biasa, saudara. Ada satu hasil daripada relasi yang eksklusif tadi itu, yang hanya bisa terjadi kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin terjadi. Maka saya berkata, Tuhan, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin.
Jemaat Dinias, kalau bukan Tuhan nggak bisa. Kami nggak bisa apa-apa. Saudara, kalau hari ini saudara bisa hidup pun itu semua karena anugerah Tuhan. Minggu lalu ketika saya sampaikan kepada jemaat di Laut Dendang tentang anugerah, saya mau bilang, kalaupun tidak ada hal yang engkau pikir itu adalah anugerah, minimal ada satu hal, yaitu engkau masih dipercaya oleh Allah. Saudara tahu nggak kita ini masih dipercaya oleh Allah? Dari mana saudara? Pertanyaannya, apakah kita masih percaya kepada Allah? Belum tentu kan? Tetapi saya mau bilang, Allah percaya kepada kita. Dari mana kita tahu? Kita masih hidup saudara. Kalau kita bisa hidup hari ini, itu artinya apa? Allah percaya kepada kita, ini orang masih pantas hidup. Itu sebabnya kita harus berkata, terima kasih Tuhan. Kalaupun tidak ada alasan, pakailah alasan itu, aku ada sebagaimana aku ada. Semua karena anugerah-Mu. Dan untuk itulah aku mau bersyukur kepadamu. Hari ini, pilih untuk tetap melekat kepada Dia. Maka dengan penuh keberanian kita akan datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Supaya kita bisa menerima rahmat-Nya. Dan bahkan menemukan kasih karunia-Nya. Pertolongannya tepat pada waktunya. Apa saja yang kita minta Tuhan akan berikan. Hanya masalah waktu saja. Kadang-kadang kita ribut karena cara kita bukan caranya Tuhan. Amin saudara. Hal yang ketiga, tetap melekat. Miliki relasi persekutuan yang karib dan yang terakhir saudara. Yang keempat, perumpamaan tentang pokok anggur ini menegaskan bahwa kehidupan yang berbuah banyak itu memuliakan Allah. Tetapi tentu saja kehidupan yang berbuah banyak di dalam konteks bukan hanya bicara kuantitas. Banyaknya pelayanan misal, banyaknya kita melayani jadwal, bukan. Tetapi lebih kepada kualitas buah yang kita hasilkan. Galatia berkata, kualitas buah-buah roh, kata Paulus. Ya, bicara kesabarannya kita semakin berkualitas. Sukacita damai sejahteranya bukan lagi yang semu. Tetapi benar-benar sukacita damai sejahtera yang digerakkan oleh Roh Allah. Bukan karena ada uang baru damai sejahtera sukacita. Kalau nggak ada uang, nggak damai sejahtera. Saya ngomong kepada istri saya, iya bingung juga ini, kenapa Tuhan kasih. Kayak kita nggak ada kerjaan aja. Ini jemaat kita mau bangun gereja pusing gitu. Dikasih kanker lagi saudara. Saudara saya mau bilang, kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami ini dan itu. Satu hal, Tuhan ada di sana. Dia sedang bekerja. Hal-hal yang buruk pun Tuhan ubahkan menjadi kebaikan bagi setiap orang yang Dia kasihi. Itu sebabnya saudara, kehidupan kita harus melekat sehingga dengan demikian kita bisa berbuah lebat. Dan dengan berbuah maka kita memuliakan Allah. Ya. Di dalam ayat 2-3 dikatakan setiap ranting yang ada padanya yang tidak berbuah, perhatikan, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Entahkah berbuah atau tidak berbuah, ada proses. Tetapi selama melekat kepadanya. Yang jadi masalah kan, gak mau melekat kepada pokok anggur yang benar. Atau sudah melekat tetapi mau enaknya saja. Ya gak bisa begitu. Ikuti prosesnya. Saya alami ini, apakah ini kemudian menjadi alasan saya untuk tidak melekat kepadanya? Oh tidak. Justru dengan demikian saya lebih lagi melekat kepadanya. Amin saudara. Proses Tuhan itu tentu saja proses yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita melihat di dalam ayat ini dikatakan yang tidak berbuah dibersihkannya, yang berbuah dibersihkannya, yang tidak berbuah dipotongnya. Sehingga dengan demikian diharapkan ada buah, ada hal-hal pemotongan terjadi dalam hidup kita kadang-kadang. Ego kita harus dipotong, dipangkas, dimatikan bahkan kadang-kadang. Kita harus diajar dengan kerendahan hati. Kita harus diajar bagaimana harus berbelas kasih dan seterusnya. Saudara, proses demi proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita bertujuan untuk satu hal, memastikan
kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, firman Tuhan itu baik bagi kita. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, firman Tuhan yang sudah membersihkan kita. Maka selain engkau memiliki relasi dengan Tuhan, pastikan di dalam relasimu itu firman itu hidup di dalammu. Tidak hanya sebagai pendengar yang setia setiap minggu, tetapi firman itu harus menggerakkan hidup kita. Itulah yang akan membuat kita bisa moving forward, saudara. Sebagai kepunyaan Allah kita harus menghasilkan buah yang banyak. Itu harus dituntut bagi kita. Ranting yang baik, yang nempel di pokok anggur yang benar, pastilah akan menghasilkan buah yang baik dan benar. Amin. Buah kan dikatakan tidak jauh dari pohonnya kan. Kalau pohonnya aja udah benar, hidup kita pasti benar. Karena memang kita dibenarkan oleh sang pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, melalui perumpamaan pokok anggur pada siang hari ini bagi setiap kita, kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Allah adalah pengusahanya. Dan di dalam usahanya itu, dia hendak memastikan kita sebagai ranting-ranting tidak mati binasa. Dia ingin memastikan kita ranting-ranting ini menempel, melekat kepada dia, mendapatkan kehidupan, bahkan kehidupan kekal dia berikan. Yang perlu kita lakukan apa? Percaya dan menerima dia sebagai pokok anggur. Dengan demikian, hidup kita pasti akan berbuah-buah lebat. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini. Satu hal yang saya mau katakan, di dalam sesulit apapun pergumulan hidup ini, Tuhan selalu ada di sana. Dia selalu setia. Dan di dalam pengalaman saya merasakan rasa aman di dalam setiap rencana-rencananya. Jujur saya merasa takut saudara menghadapi operasi berikutnya ini. Secara manusiawi wajar ya, pendeta juga manusia ya. Atau dalam pemahaman saudara pendeta itu gak mengalami masalah. Kadang-kadang pendeta itu masalah paling banyak ya Pak Antoni ya. Kemarin ngobrol dengan Pak Gembala, waduh kaget saya. Waduh masalahnya sebesar ini juga. Aduh saya bilang dalam hati ya itu anugerah buat Pak Antoni ya, buat saya juga ini anugerah. Kalau disuruh milih, mau gak milih penyakit kanker? Gak mau ya. Saya bilang ini kankernya udah namanya keren, aneh lagi. Udah bilang ganas dan langka pula. Waduh ini kok komplit bener gitu, diborong semua saudara. Ada orang yang jemaat ketika mendengar dan dia seorang ibu penjahit saudara. Dan ketika saya berkunjung dan dia berbisik kepada saya, Pak Pendeta jangan cepat-cepat mati ya. Aduh dalam hati saudara, saya berkata ini jemaat, ini waduh ini ngeledek saya atau ikut merasa empati dengan itu atau apa saudara. Tapi saya melihat mimiknya memang ada rasa khawatir saudara. Saya mau katakan kematian sebuah kepastian ketika kita lepas dari pokok anggur yang benar. Kalaupun kita masih hidup tetapi tidak melekat, sesungguhnya kita mati. Cuman belum dikubur saudara. Itu sebabnya kalau saudara hendak moving forward, maka saudara harus memastikan saudara benar-benar hidup. Dan benar-benar hidup adalah melekat di dalam pokok anggur yang benar. Amin. Dengan demikian kita akan hidup di dalam penyertaan Allah yang sejati. Amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kita mau menyanyikan referen lagu yang tadi saudara. Kita mau datang kepada Tuhan membawa semua apa yang kita miliki. Amin. Masalahkah? Persoalan pergumulankah? Atau mungkin itu sebagai sebuah sukacita. Datang bawa kepada Tuhan. Dan akui dia di dalam hidupmu. Dan berkata Tuhan, aku mau melekat lebih lagi kepada Engkau. Aku mau mendekat lebih lagi kepada Engkau. Saya undang mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan referen lagu ini saja saudara. Haleluya. Ya Tuhanku datang berserah. Amin. Membawa
membawa segala yang ku miliki, biarlah ku lebih mendekat agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu Bapa, amin, agar dapat ya Tuhan, kami mau pegang erat Engkau Tuhan dalam hidup kami sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan, ya Tuhan. Ku datang berserah kepadamu Tuhan, membawa segala yang ku miliki, biarlah ku lebih mendekat agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu Bapa, agar dapat ku pegang erat sampai selamanya. Selamanya ku ingin melekat kepadamu sampai selamanya, sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan, sampai selamanya. Katakan dengan sepenuh hati, akui Dia dalam hidupmu. Ingin melekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau melekat kepadamu Tuhan sampai selama-lamanya. Oh, tak ada yang mampu memisahkan kami dari kasih. Tak ada yang mampu memisahkan kami dari pokok anggur yang benar. Masalahkah, sakit penyakitkah, kekhawatiran, ketakutankah tidak akan mampu melepaskan kami selama kami melekat kepada pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mau mengakui Engkau sebagai pokok anggur yang benar, sebagai sumber jalan kebenaran dan kehidupan yang sejati. Kami tidak mau melekat kepada yang lain, karena kami tahu yang lain pengusahanya bukan Allah. Yang lain pengusahanya terkadang diri kami sendiri, terkadang dunia dengan segala keinginannya, yang selalu saja akan membawa kami berakhir di dalam berbagai-bagai persoalan. Itu sebabnya pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau mengambil keputusan senantiasa melekat, tinggal di dalam-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap umat-Mu di tempat ini, di dalam segala pergumulan, di dalam segala tantangan kehidupan yang kami hadapi di hari-hari ini. Bahkan di sepanjang tahun 2022 ini, kami mau lebih lagi melekat kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi mendekat kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Engkau sedetik pun dalam kehidupan kami. Karena hanya dengan demikian, kami akan beroleh damai sejahtera yang sejati. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sertai kehidupan mereka, sertai setiap hari-hari mereka, penuhi dengan sukacita yang sejati. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan pada siang hari ini Tuhan. Yang berbeban berat Engkau beri kelegaan di dalam nama Yesus.
Yang hilang pengharapan, Engkau beri keteguhan hati bahwa Engkau sumber kehidupan, sumber masa depan yang sejati. Engkau adalah sumber pengharapan, dan pengharapan kepadamu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Engkau yang terus berkarya dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Hamba berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang terus menggerakkan kehidupan kami. Segala kemuliaan pujian hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita diberkati bersama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 25 Januari 2022, pukul 19.00 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Sebagaimana yang selalu kita adakan di setiap tahun, kita akan melangsungkan ibadah sukacita memberi, di mana kita membawa persembahan benih awal tahun untuk mendukung gerakan misi. Ibadah ini akan kita laksanakan pada tanggal 6 Februari 2022. Mari kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Amplop persembahan bisa diambil di meja yang telah disediakan di depan. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silakan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari, mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kedua pada minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pokok anggur yang benar dan kita ada ranting-rantingnya. Marilah kita semua melekat kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Mardelanus Wau yang sudah melayani kita pada ibadah siang hari ini. Kami berdoa biar Bapak semakin sehat, kuat di dalam Tuhan. Dan saya mengingatkan kembali ada 2 poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saya mengajak jemaat untuk tetap membangun kehidupan doanya, baik secara pribadi maupun dalam doa-doa yang ada di jemaat kita. Kita bisa mengikuti dalam ibadah doa pada hari Selasa malam dan Sabtu pagi via Zoom meeting.
Dan kami kembali mengingatkan agar kita semua mempersiapkan diri dalam persembahan benih awal tahun pada tanggal 6 Februari nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin mengambil amplop dapat mengambil amplop khusus nanti di meja counter. Sekali lagi, kita siapkan diri kita untuk benih awal tahun pada tanggal 6 Februari nanti. Itu saja poin penting yang saya sampaikan, dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau adalah pokok anggur yang benar itu ya Tuhan, dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami bersyukur dan bersukacita untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk rahmat-Mu ya Tuhan, yang boleh kami nikmati. Kami mau belajar Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kami mau melekat kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar hamba-Mu, Bapak Pendeta Martinus WAU yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada siang hari ini, biar berkat Tuhan melimpah atas kehidupan beliau dan keluarga. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu, dan Kau akan memberikan kekuatan, kesembuhan, mujizat ilahi boleh diterima oleh beliau ya Tuhan. Dan setiap kami di tempat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami melekat kepada Tuhan, apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, biar itu semua menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kami berikan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap kami ya Tuhan, dan persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami pada siang hari ini, nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Amin. Sebelum pulang, mari kita angkat pujian ini bersama sebagai pengakuan kita bahwa Yesus satu-satunya pokok anggur yang benar.
Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memampukan kau tinggal di dalamnya dan dia tinggal di dalammu, maka engkau akan berbuah banyak bagi kemuliaan Bapa surgawi. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan melindungi engkau keluar masuk, engkau dijaga, dipelihara seperti biji mata, dia sembunyikan engkau di bawah naungan sayapnya, engkau sehat sempurna, kenyang panjang umur. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa di dalam nama Yesus menyertai engkau selamanya sampai Maranatha. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.